Di balik dugaan pemerkosaan yang diperbuatnya, tersangka Briguna Anugrah Pratama juga disebut-sebut terindikasi mengidap kelainan seksual. Alasan yang melandasinya, tersangka memiliki modus serupa terhadap ketiga korbannya, yakni membuat mereka tak berdaya dengan cara membiusnya. Apakah dalih itu mencukupi? Selengkapnya dalam Benang Merah Dugaan Fetish Calon Dokter Spesialis. Briguna Anugrah Pratama menuai badai masalah akibat perbuatan tercelanya. Diduga melakukan ruda paksa dengan lebih dulu membius korban-korbannya, Briguna pun ditengarai mengidap kelainan. Halayak menyebutnya fetish. Sejauh ini korban kejahatan Briguna berjumlah 3 orang. Modus semuanya serupa. Pelaku sudah beri keterangan bahwa dia melakukan semua perbuatannya terhadap korban. Jadi dengan melakukan pembiusan terhadap korban, kemudian melakukan perkosaan terhadap korban. Fetish atau lazim diterjemahkan menjadi fetisisme adalah ketertarikan seksual terhadap benda atau bagian tubuh tertentu yang tidak lazim. Fetish adalah bagian dari parafilia. Pada dasarnya, parafilia adalah penyimpangan seksual yang ditandai dengan rangsangan seksual yang tidak wajar. Bentuknya bisa macam-macam. Selain fetish, ada juga pedofilia, eksibisionis, hingga sadisme. Fetish itu salah satu dalam kategori gangguan parafilia. Parafilia itu adalah penyimpangan seksual di mana seseorang itu merasakan dorongan seksual, hasrat gitu ya, perilaku, fantasi kepada objek-objek yang tidak biasa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang fetish, seseorang itu punya dorongan seksual, fantasi, kemudian image bahwa dia tuh tertarik atau terangsang secara seksual pada benda-benda yang tidak hidup atau organ tubuh yang non-genital. Jadi bisa aja yang fetishnya misalnya sangat terangsang, terarouse secara seksual ketika misalnya ngelihat tumit. Itu bukan organ genital gitu. Tapi buat beberapa orang itu bisa kemudian menimbulkan dorongan seksual. Meski pada kasus Briguna ditengarai ada indikasi mengarah ke kelainan, namun tak boleh gegabah menyimpulkan. Butuh pemeriksaan mendalam untuk memperoleh bukti yang benar-benar valid. Jadi untuk motif dari pelaku PAP ini, pada saat kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa tersangka PAP ini mengakui atau menyatakan bahwa yang bersangkutan suka tantangan. Jadi suka tantangan, oleh karena itu penyidik tentunya mengingat jawaban dari tersangka demikian, sehingga merasa penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap si tersangka ini, karena tidak sewajarnya bila jawabannya karena suka tantangan sehingga melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau benar seperti apa yang berita yang beredar bahwa fetishnya ini terhadap orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan itu apa sih kondisinya tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan. Berarti kalau seandainya benar kasusnya seperti itu, ada kebutuhan untuk mendominasi dari yang kemudian menjadi korbannya gitu. Kebutuhan untuk merasa lebih superior dari orang yang jelas-jelas sudah tidak berdaya. Walau disadari parafilia sebagai bentuk penyimpangan dan celakanya juga berpotensi mengancam keselamatan orang lain, namun penyebab pasti masih sulit dijelaskan secara gamblang. Apa yang membuat seseorang itu mengalami gangguan parafilia sampai detik ini tuh belum
bisa dirangkum gitu. Kira-kira penyebabnya pastinya tuh apa saja. Tetapi biasanya klien-klien yang mengalami gangguan parafilia ini, karena fetis adalah salah satu termasuk gangguan parafilia, itu biasanya juga klien-klien yang memiliki kesulitan dalam meregulasi, mengontrol dorongan-dorongan diri. Jika bercermin dari kasus Periguna, menurut pengakuannya, kelainan itu muncul justru ketika ia menjalani program pendidikan dokter spesialis. Periguna sendiri diketahui telah menikah, artinya saluran untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah itu ada. Di luar itu, mungkinkah faktor stres atau trauma di masa lalu menjadi salah satu pencetusnya? Assessment yang lengkap ya terhadap individu yang bersangkutan. Tetapi kalau mendengar statement seperti itu, rasanya banyak data yang perlu dieksplorasi. Ya, mungkin dengan tingkat stres yang tinggi sebagai dokter yang mengambil spesialis, mungkin itu kemudian menjadi sumber stresor tambahan. Tetapi apakah fetisnya itu baru muncul ketika itu? Rasanya mungkin itu perlu dieksplorasi lagi. Pengakuan Periguna yang menyebut bahwa kelainan seksual yang ia alami justru ketika menjalani PPDS tak pelak mengundang tanya sebagian halayak. Sebab, bukankah ketika seseorang hendak menempuh pendidikan keahlian diharuskan lulus psikotes? Sedangkan semakin ke sini, kelainan yang dialami Periguna sudah menjurus ke arah gangguan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Gangguan adalah ketika yang dialami tersebut sudah membahayakan buat dirinya dan orang lain. Apakah di tes itu kemudian nggak kelihatan? Ya tergantung tesnya itu mencakup area tersebut atau tidak. Nah biasanya orang-orang yang punya penyimpangan seksual cenderung akan menyembunyikan. Setiap penyakit memiliki obatnya atau cara menyembuhkannya, kecuali penuaan. Begitupun dengan fetish. Persoalannya, ketika fetish telah mengarah kepada gangguan, maka penyembuhannya justru butuh perjuangan. Jadi tes psikologi itu semua tuh ada tujuannya. Nah, saya nggak tahu apakah yang dilaksanakan pada saat mau masuk kedokteran dan sebagainya itu kemudian mencakup area tersebut. Karena kalau kita bicara tentang preferensi seksual ya, bisa saja seseorang punya fetis tetapi belum tentu gangguan. Ketika itu sudah mengganggu fungsi kehidupan dan sudah membahayakan untuk dirinya dan orang lain. Bisa disembuhkan atau tidak tergantung makna dari sembuhnya. Kalau makna dari sembuhnya dorongannya hilang sama sekali mungkin tidak. Tapi yang bisa dilakukan adalah klien memahami kapan dorongan itu muncul, pada situasi apa, dan klien bisa memilih pendekatan atau strategi yang berbeda supaya dorongannya itu kemudian tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Itu fungsi dari terapi. Entah apa yang kini menyesaki benak Periguna Anugrah Pratama menyusul berentengnya persoalan yang membelitnya. Ia pun harus menyisihkan ruang kosong di kepalanya agar tetap sanggup berpikir jernih saat menjalani proses hukum selanjutnya.